Barcelona hilang poin lagi tadi malam. Manchester United akhirnya mengakhiri kutukan di Brighton. Bintang Real Madrid tidak mau kembali ke Bernabeu. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. Inilah semua update paling penting untuk Anda hari ini. Barcelona Atletico usai dengan skor 2-2. Hasil mengejutkan diperoleh oleh Barcelona tadi malam, imbang 2-2 lawan Atletico Madrid. Tetapi sebenarnya kami sudah memprediksi bahwa Barca akan terpleset di tangan Atletico beberapa hari silam. Momentum yang dimiliki oleh Los Rojiblancos sedang bagus-bagusnya. Diego Simeone sudah tahu cara menghentikan Barcelona. Dengan hasil imbang ini, mereka kehilangan 2 poin. Dari yang seharusnya bisa merebut puncak klasemen La Liga dari tangan Real Madrid, kini tertinggal 1 poin dengan jumlah pertandingan lebih banyak. Sudah 33 kali, sementara Los Blancos baru 32 kali. Real Madrid kini unggul 4 poin. Secara teoritis, pasukan Zinedine Zidane bisa menjauh 4 poin di atas Barcelona saat Real Madrid melakoni pekan ke-33 menjamu Getafe di Santiago Bernabeu. Sebuah kemenangan atas pasukan Pepe Bordalas itu akan menyebabkan Los Blancos memiliki 74 poin. Bagaimana dengan Barcelona? Barcelona hanya 71 poin. Dengan sisa 5 pertandingan lagi, sepertinya semakin besar kemungkinan Real Madrid menjadi juara La Liga musim ini. Jadwal Real Madrid yang tersisa. Setelah Getafe pada tanggal 3 Juli yang tentu tidak bisa dianggap enteng karena gemar main kasar guna menghentikan pembangunan serangan lawan, Real Madrid akan tandang ke Athletic Bilbao pada 5 Juli. Ini juga sebuah laga yang sulit yang bisa bikin Los Blancos terpleset. Setelah itu, 9 Juli menjamu Deportivo Alaves, klub urutan 16 yang secara teoritis bisa dikalahkan dengan mudah oleh Sergio Ramos dan kawan-kawan. Setelah itu, Granada pada 13 Juli, tim urutan 10. Menjamu Villarreal pada 16 Juli, lumayan sulit dengan kapal selam kuning itu duduk pada peringkat ke-6 klasemen. Laga terakhir musim ini adalah tandang ke Leganés 20 Juli. Ini adalah tim urutan 19. Kapan Madrid terakhir kali juara La Liga? Los Merengues terakhir kali juara La Liga pada tahun 2017. Barca menduduki urutan kedua pada musim 2016-2017 tersebut. Selisih keduanya 3 poin pada waktu itu. Madrid 93, Barca 90. Lionel Messi dan kawan-kawan lebih produktif dengan 116 gol pada musim itu. Cristiano Ronaldo dan teman-temannya hanya 106 gol. Faktanya adalah dari 5 musim terakhir di La Liga, Barcelona menjadi juara 4 kali. Real Madrid 1 kali. Kalau periode waktunya diperpanjang sampai 10 musim terakhir, maka Los Blancos juara Liga Spanyol 2 kali. Selain tahun 2017, juga tahun 2012. Barcelona sudah juara 7 kali dan Atletico Madrid 1 kali pada tahun 2014. Jadi kemenangan Real Madrid musim ini, jika akhirnya mereka juara, akan sangat menyenangkan para pendukung. Sudah 3 tahun belum pernah juara lagi. 3 atau bahkan 4 penalti tadi malam. Ada 3 penalti dalam hasil imbang Barcelona 2-2 melawan Atletico tadi malam. Mungkin bahkan 4 kali jika penalti Diego Costa yang diulangi dihitung. Gol-gol dimulai dengan gol bunuh diri Diego Costa pada menit ke-11. Berawal dari sepak pojok Lionel Messi, bola menerpa tumit kaki kanan Costa dan bikin oblak kiper Jan Oblak. Setelah itu Atletico dapat penalti menit 15. Diego Costa maju ngotot mau menebus dosanya. Oke, silahkan, tetapi gerakannya bisa dibaca oleh Marc-Andre ter Stegen yang membanting tubuhnya ke kiri dan gagal gol. Namun wasit melihat bahwa kiper Barcelona itu sudah bergerak lebih dulu sebelum peluit dibunyikan dan memerintahkan penalti diulangi. Untuk penalti kedua itu, Diego Costa merasa keder dan Saul Niguez maju mengincar titik yang sama seperti Diego Costa, tetapi ter Stegen membanting tubuhnya ke kanan. Skor 1-1. Penalti berikutnya terjadi pada awal babak kedua. Lionel Messi melakukan tendangan Panenka mengecoh Jan Oblak yang sudah terlanjur bergerak. Ia mengincar tengah gawang 2-1. Dan penalti terakhir terjadi pada menit 62 tetapi sepertinya didahului oleh aksi diving Yannick Carrasco. Keserimpet kakinya sendiri.
Tetapi penalti adalah penalti dan Saul Niguez tidak membuat kesalahan menjadikan skor 2 sama. Camp Nou musuhnya Diego Costa. Sepertinya ada jampi-jampi atau santet untuk Diego Costa di Camp Nou. Bukan stadion yang ramah bagi pemain Spanyol kelahiran Brasil tersebut. Lihat ya, di sini Diego Costa pernah 2 kali cedera pada menit-menit awal pertandingan. Setelah itu pernah pula diusir wasit gara-gara melontarkan kalimat yang menghina ibunda si wasit. Nah, tadi malam gagal penalti dan bunuh diri pula. Entah besok-besok apa lagi yang akan terjadi pada Diego Costa di Camp Nou. Griezmann diusir diam-diam. Pergantian pemain yang dilakukan oleh Quique Setién tadi malam mengirim pesan bahwa Antoine Griezmann mungkin diusir secara halus dari Barcelona. Barcelona butuh sebuah gol setelah skor sama kuat 2 sama pada menit 62 pertandingan di Camp Nou tadi malam. Sang pelatih kemudian memasukkan Sergi Roberto, seorang bek sayap merangkap gelandang untuk menggantikan Ivan Rakitic pada menit 63. Tetapi pada menit 85 dalam keadaan Barcelona tengah putus asa butuh sebuah gol, siapa coba yang dimasukkan sebagai pengganti Sergio Busquets? Pemain muda 17 tahun Ansu Fati. Barulah pada menit ke-90 dengan 4 menit lagi masa injury time tersisa, Antoine Griezmann masuk sebagai pengganti untuk Arturo Vidal. Mengapa mesti menunggu sampai menit 90? Mengapa sang striker Prancis itu tidak dimasukkan segera pada kesempatan pertama? Dalam hal ini saat menarik keluar Busquets. Keputusan tidak memasukkan Griezmann cepat-cepat patut dipertanyakan karena Barcelona membayar harga yang sama sekali tidak murah saat mendatangkan pemain Prancis ini pada Juli 2019 dari Atletico. Harga transfernya waktu itu mencapai 120 juta euros atau setara 1,92 triliun rupiah. Mengapa mesti menunggu sampai menit 90 untuk memainkan seorang striker semahal itu? Salah satu dugaan paling jelek adalah Lionel Messi tidak menyukai Griezmann. Dan Quique Setién tidak ingin memperburuk relasinya dengan La Pulga dengan cara menurunkan sang penyerang Prancis itu terlalu awal. Hal ini diperkuat dengan pesan tweet saudara kandung Antoine, Theo, yang dengan cepat dihapus tetapi sudah terlanjur di-capture oleh sejumlah orang. Dalam pesannya di Twitter, Theo mengatakan, "Serius, saya pengen banget menangis." Pesan Twitter itu memperkuat spekulasi bahwa Griezmann diusir secara halus dengan menempatkan prioritasnya di bawah Ansu Fati. Sebelum kita hitung peluang poin Barcelona untuk akhir musim, plus pengakuan juara untuk Real Madrid dari pemain senior Barcelona, serta 1 bintang Los Blancos yang enggan kembali ke Bernabeu, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Jadwal Barcelona sampai akhir musim. Kami sudah memprediksikan beberapa hari lalu bahwa Barcelona akan terpleset di tangan Atletico Madrid. Kini dengan 5 laga saja tersisa, bagaimanakah peluang Barcelona? Tanggal 6 Juli, Barcelona akan tandang ke markas Villarreal, sang kapal selam kuning. Bukan tim yang mudah karena mereka duduk di urutan ke-6 dan pasti mereka menargetkan lolos ke Liga Eropa musim depan. 9 Juli menjamu Espanyol, tim sesama kota Barcelona dan duduk pada posisi ke-20. Hanya gengsi Catalonia saja karena secara kualitas Espanyol kalah jauh. Tanggal 13 Juli tandang ke Valladolid. Meski dimiliki oleh jagoan Brasil Ronaldo Nazario, tetapi tim ini cuma duduk di urutan ke-14 dan mungkin tidak akan menyulitkan. Tanggal 16 Juli menjamu Osasuna, seharusnya bisa menang. 20 Juli, pekan terakhir musim, tandang ke Deportivo Alaves, tetapi seharusnya juga bisa dapat 3 poin. Jadi Barcelona diharapkan memperoleh setidaknya 4 kemenangan yang setara dengan 12 poin dan mungkin 1 hasil imbang saat tandang ke Villarreal. Barcelona runner-up berapa kali? Sepanjang sejarah kompetisi La Liga, Barcelona sudah menang dan merebut trofi 26 kali, menduduki urutan kedua 25 kali. Masih kalah dari Real Madrid yang juara 33 kali sepanjang sejarah yang dimulai tahun 1929. Dan Los Blancos merebut urutan kedua 23 kali. Pada urutan ketiga ada Atletico Madrid yang sudah menjuarai La Liga sebanyak 10 kali dan runner-up 10 kali juga. Terakhir kali pasukan Diego Simeone merebut gelar juara adalah pada tahun 2014. Apakah Messi bisa menjadi top skor?
Lionel Messi tadi malam mencetak gol ke-700 dalam karirnya sebagai pemain sepak bola. Musim ini, sang bintang Argentina sudah mencetak 22 gol di ajang Liga Spanyol dan sepertinya akan memenangkan gelar top skor. Posisi kedua cukup jauh diduduki oleh striker Madrid, Karim Benzema, dengan 17 gol. Posisi ketiga diduduki bersama oleh Luis Suarez, Gerard Moreno dari Villarreal, dan Iago Aspas Celta Vigo dengan 13 gol masing-masing. Jumlah 22 gol Messi musim ini itu masih jauh dari koleksinya tahun-tahun lalu. Pada 3 musim terakhir ini, jumlah gol Messi berturut-turut adalah 37 gol, 34 gol, dan 36 gol. Sergio Busquets menyerah. Pasrah Real Madrid menjadi juara adalah pengakuan satu pemain senior Barcelona usai hasil imbang 2-2 melawan Atletico tadi malam. Hal ini diakui oleh satu pemain senior Barcelona, Sergio Busquets. Busquets merupakan pemain paling senior di kubu Barca selain Lionel Messi, mengaku bahwa sangat sulit bagi Barca untuk mengejar selisih poin dengan Los Blancos. Untuk perebutan gelar sangat sulit, katanya setelah pertandingan. Kami telah memberi terlalu banyak keuntungan bagi Real Madrid. Sampai kami tidak memiliki peluang lagi secara matematis, kami akan terus mencoba meskipun kami tahu itu sulit. Manchester United mengakhiri kutukan di Brighton. Setan Merah selalu kalah dalam 2 tandang terbarunya yang terjadi pada tahun 2018. Skor 1-0 dan 3-2 di stadion milik Brighton and Hove Albion ini. Sebenarnya bukan hanya 2 tandang terbarunya. Dalam 5 kesempatan sebelum itu, yang seluruhnya terjadi antara 1982 sampai 1992, Manchester United kalah 1 kali, imbang 2 kali, dan menang 2 di stadion yang kini diberi nama American Express Community Stadium itu. Tetapi 1 gol dari Mason Greenwood dan 2 gol kemudian dari pemain anyar Bruno Fernandes memastikan Setan Merah menang 0-3 pada hari Rabu dini hari di kandang Brighton itu. Hasil Serie A tadi malam. Lazio meraih 3 poin setelah menang 2-1 di kandang Torino, tetapi selang beberapa jam kemudian Juventus juga menang 3-1 di Genoa, sehingga selisih kedua tim terjaga 4 poin pada 9 laga tersisa sebelum akhir musim. 3 gol Juventus tadi malam dilesakan oleh Paulo Dybala dan Cristiano Ronaldo dalam selisih 6 menit saja pada awal babak kedua, sebelum Douglas Costa menambahkan 1 gol lagi. Juventus bersiap 8 kali juara. Jika Bianconeri sekali lagi merebut gelar juara pada akhir musim ini, maka ini merupakan kali ke-8 berturut-turut mereka menjadi juara Liga Italia. Terakhir kali ada tim lain yang menjadi juara adalah pada tahun 2011 Milan, serta 5 musim sebelum Milan 2006 sampai 2010 Inter. Tim runner-up dalam 8 musim terakhir siapa saja bergantian Napoli, Roma, dan Milan. Napoli 4 kali, Roma 3 kali, dan Milan 1 kali dalam 8 musim terakhir. Tapi pada musim ini sepertinya Lazio yang akan menduduki urutan kedua Liga Italia itu pada akhir musim. Achraf Hakimi tinggalkan Madrid. Achraf Hakimi tidak akan bermain untuk Real Madrid musim depan setelah ia membuat kesepakatan untuk bergabung dengan Inter. Saat ini di Borussia Dortmund, pemain internasional Maroko itu telah mengesankan banyak orang, tetapi posisi Dani Carvajal sebagai starter yang tidak tergantikan di Bernabeu untuk posisi bek kanan mempersulit Achraf Hakimi untuk kembali. Real Madrid telah melakukan kontak dengan agen Achraf sepanjang musim ini dan minat Bayern Munchen pada bulan Januari bertindak sebagai katalis dalam membuat Los Blancos tahu bahwa sang pemain sedang mencari waktu bermain secara reguler. Foto-foto dan video di media sosial menunjukkan Hakimi melakukan tes medis di kota Milan, Italia, dengan para penggemar Nerazzurri berkumpul untuk menyambut bintang baru mereka itu. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.